Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، خاصة في بورما وفي بيت المقدس وفي غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي الصين وفي كشمير وفي الهند وفي كل مكان من بلاد المسلمين وغيره. اللهم انصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظنا واحفظهم. اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم اغفر لنا واغفر لهم. اللهم ارزقنا وارزقهم. اللهم اهدنا واهدهم. اللهم وفقنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب. اللهم تقبل منا وتقبل منهم الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Masyarakat muslimin sedang salat Isya, Tarawih dan Witir yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gutanyo bak malamnya kata tamang bak malam-malam yang ke-10 terakhir. Bahkan fi sabi awakhir min Ramadan. Malam-malam 10 terakhir, bahkan malam-malam 7 di antara malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami sampaikan pada malam ini adalah perihal tentang rukun Islam. Rukun Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' ada 5 perkara, dan itu kita sepakati. Min usulil furu', daripada dasar-dasar cabang yang ada dalam syariat Islam, terdapat dalam rukun Islam. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Apakah rukun Islam ini berat bagi kaum muslimin atau tidak? Mari kita lihat sama-sama. Apakah berat? Apakah menjadi beban? Apakah suatu hal yang susah untuk kita kerjakan atau tidak? Kita lihat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan dalil-dalil akli, dalil akal realita kehidupan kita. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama, rukun Islam sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bukhari Muslim, baik dari Umar bin Khattab ataupun dari Ibnu Umar, bahwa yang pertama adalah yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Kalau dulu di zaman jahiliyah, di zaman Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah dan bos-bos Quraisy lainnya, ini adalah kalimat yang paling susah untuk mereka ucapkan. Orang-orang kafir jahiliyah dulu paling susah mengucapkan 2 kalimat ini. Padahal mereka percaya kepada Allah, tapi untuk mengucapkan 2 kalimat ini susahnya minta ampun. Jemaah sekalian, pertanyaannya kenapa? Jawabannya para ulama mengatakan karena mereka memahami maknanya dan konsekuensinya. Orang jahiliyah dulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena memahami maknanya dan konsekuensinya terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lihat kaum muslimin hari ini, begitu mudahnya mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Salah satunya karena mereka tidak memahami makna
la ilaha illallah, bahkan di antara mereka tidak memahami konsekuensi daripada la ilaha illallah. Maka dari itu kita lihat dalam realita kehidupan, setelah sebagian kaum muslimin itu mengucapkan, atau kaum muslimin sebagian yang mengucapkan la ilaha illallah, jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam nifaq-nifaq i'tiqad. Kenapa? Karena mereka, orang-orang yang seperti itu, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengetahui maknanya. Ini bedanya kita, oknum-oknum kaum muslimin yang masih jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, nifaq i'tiqad. Mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Semoga jamaah yang hadir di masjid ini tidak ada yang tidak paham, tidak ada yang tidak mengerti makna dan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Ya mas sekalian, semoga rahmatullah. Yang kedua, salat. Salat apakah menjadi sebuah beban bagi kita atau tidak? Yang tahu itu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Tapi Allah mengatakan bahwa salat itu berat memang. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Talakai tolong oleh kata, wahai hamba-hamba lu, orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba lu, dengan sabar. Jadi ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, yang harus kita pakai pertama sabar. Benar sabar dalam tamalake Allah. Baik tergesa-gesa. Innal ajalata minasyaitan. Karena sesungguhnya terburu-buru adalah sifat-sifat syaitan. Tamalake ronyo benar ronyo, tamalake singa benar singa. Baik lagi yang sabar pun. Kemudian oleh Allah yang kedua dengan salat. Maka para ulama mengatakan boleh meminta hawaij dunia wal akhirah fi salat. Boleh meminta kebutuhan dunia dan akhirat di dalam salat. Diriwayatkan dari Imam Malik bahawa hatta minhu yatlu min Allah wa huwa fi salat. Para salaf dulu meminta sampai sirah garam itu diminta sama Allah dalam salat mereka. Dan pegah Pak Urun, Pak Jamaah. Jamun para salaf sirah bila ke Allah milhud, milh. Kun umat cengeng tham. Ya subhanallah. Jawaban berjawab cengeng pegah. Lalu pegah hilangkan cengeng. Munya sirah, saka, gula dan seterusnya bila ke Allah dalam salat, artinya mereka itu sangat erat, sangat butuh kepada Allah. Bukan lagi kita nyuruh-nyuruh kadang-kadang. Wate perle Allah bajan, wate sakit, wate senang kan lupa. Wate sakit ya Allah berpulih. Wate senang kadua. Nyatanya. Tapi para salaf hal kecil saja sama Allah. Kapan kita minta dalam salat? Dalam sujud dan dalam tasyahud akhir sebelum salam. Fa amma fi sujud fajtahid fi du'a. Apabila dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Sedangkan sebelum tasyahud akhir kata Rasulullah, man tasyahada falyad'u bima syaa au a'jaba amr ilaihi. Apabila orang telah melaksanakan tasyahud akhir, maka berdoalah dengan sesuatu perkara yang ditakjub bagi dia atau sesuatu yang ia inginkan kepada Allah. Boleh berdoa hawaij dunia wal akhirah. Dan ini berat jemaah sekalian. Salat ini berat illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. Berarti selain orang khusyuk dipastikan salatnya berat. Berat. Tahu di orang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang khusyuknya adalah tanda-tanda orang mukmin. Orang mukmin tanda-tanda khusyuk. Yang kalau duduk masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang punya tanda-tanda mukmin, yaitu khusyuk dalam salat? Ma makna khusyuk? Khusyuk artinya tenang dalam salat. Itu makna pertama. Makna kedua, khusyuk itu dia memahami, mentadabburi apa-apa yang diucapkan dalam salat. Yang ketiga, khusyuk itu konsisten.
Karena orang yang konsisten dalam salat, dia akan menjaga waktunya, menjaga tata caranya. Punya orang hana konsisten, yang pasti terburu-buru. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang mukmin, yang di dalam hatinya punya kekhusyukan. Semoga puasa ini mendidik kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Maka na salat tarawih, na qiyamul lail dan seterusnya, dan kamu adu wade. Untuk apa? Lil khasyih, untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Tanda-tanda orang beriman. Jemaah sekalian, yang kedua, puasa. Berat puasa, berat puasanya. Walaupun dia udah puasa mendu, tapi berat. Tah dalil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata kutiba ala maknanya fardhu ala atau wajib ala, wajib atas, fardun atas. Kata kutiba ala, Allah beberapa kali menyebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya kutiba alaikumul qisas. Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman akan hukum qisas. Kemudian dalam ayat yang lain kutiba alaihimul qital, mewajibkan berperang. Perang dan qisas yang berat. Allah mengulang loh, kutiba alaikumus shiyam, membuktikan puasanya berat. Bakso hana berat, bak yang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang hana berat puasanya adalah orang-orang beriman. Yang hana merasa terbeban dengan puasa kadro, puasa nyan berarti macam dah pertanyakan keimanan enggak nyan. Munya merasa puasanya berat, puasa Ramadannya berat, maka masih dipertanyakan keimanan dia terhadap rukun iman yang kelainnya, jemaah sekalian. Orang mukmin tidak ada berat. Orang mukmin hakul iman tidak ada berat. Jemaah sekalian, semoga dengan puasanya mendidik kita untuk tidak terbeban dengan kewajiban shaum Ramadan. Yang dididik kita yang madrasah Ramadan mendidik kita untuk tidak menjadi beban puasa Ramadannya. Jemaah sekalian, yang kedua, zakat. Zakat berat, lebih parah. Gimana? Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salata sakanun lahum. Oleh Allah, jauh dari harta-harta mereka, dari harta-harta orang-orang yang punya, orang-orang kaya. Untuk apa? Membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, zakatan. Sedekah wajib zakat untuk mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka. Seandainya hana berat, hana geken le Allah khudh. Pujud geken khudh, membuktikan zakat ini susah untuk ditunaikan oleh orang-orang muslim. Susah. Bahkan orangnya nak dengar zakat tahwiluz zakat, mereka pelintirkan zakat. Seandainya napeng 1 miliar, peng 1 miliar tersimpan, maka dia harus mengeluarkan zakat 25 juta. Nak oknum-oknum kaum muslimin olah, bet 25 juta lu tak tajuk ke kau. Kibang sit tak olah le, tak blonya je, dah 5 juta gitu. So yang tepu dia dengan Allah. Supaya pejut zakat bet le dah. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berat. Bukti kedua, setelah Rasulullah wafat, di antara firqah, kelompok yang diperangi oleh Rasulullah, yang diperangi oleh Abu Bakar adalah mani'uz zakah, urang-urang yang den zakat. Geden zakat. Berarti zakatnya berat, jemaah sekalian. Jangankan bak kita nyoba urang awai berat. Tapi na yang hana berat, tetap na yang hana berat. Siapakah mereka yang tidak berat akan zakat? Mereka itulah orang-orang yang ingin kembali kepada iman. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Allah gejuk dua posisi bagi setiap manusia, sisi baik dan sisi god. Maka telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. So yang mensucikan dan so yang beruntung. Taulah bak surah Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang mukmin. Jadi yang hana berat zakatnya adalah orang-orang yang beriman. Orang muslim plus mukmin, kan cuma muslim saja.
Jemaah sekalian semoga dirahmati Allah. Maka dalam puasanya, dalam Ramadan dididik kitanya untuk memperbanyak infak. Bahkan di akhir Ramadan sini na kewajiban zakat fitrah. Untuk apa? Supaya bek terbeban. Bek menjadi sebuah beban kewajiban-kewajiban usul furu'nya, dasar cabang-cabangnya. Menjadi tanggung jawab, menjadi sebuah hal yang biasa, menjadi sebuah ibadah lillahi ta'ala karena keimanan. Mukmin, bukan cuma karena hana mangan, bukan karena cuma ria, bukan karena sum'ah, bukan karena tapi karena iman. Jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali Allah ulang dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Perahsia alladzina amanu wa 'amilus shalihat membuktikan bahwa iman itu tidak cukup dengan cuma berkata amantu billah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dipegang oleh Allah sebagian manusia yang dipegang belum beriman. Dipegang oleh Allah, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Walaupun mereka mengatakan belum beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu bukan orang-orang beriman. Karena iman butuh aplikasi. Karena iman butuh realnya. Seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti sedekah, bahkan haji. Bahkan haji jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya adalah rukun Islam yang paling mudah bagi kaum muslimin adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa paling mudah? Karena sebagian kaum muslimin mungkin tidak memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang paling susah bagi ulun kafir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Karena mereka mengetahui makna dan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Sedangkan salat, puasa, zakat, bahkan haji itu berat bagi kaum muslimin. Siapa yang tidak berat? Mereka itulah orang-orang mukmin. Orang-orang yang mengikuti keimanannya dengan amalan-amalan saleh. Dan puasa ini semua mendidik kita untuk tidak terbeban dengan amalan-amalan saleh inti ini. Dengan puasa, dengan zakat, dengan salat. Jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak merasa berat dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.